John, balik lagi sama gue Daniel di M2D Channel. Kali ini gue bakalan masuk ke konten review. Nah, setelah tadi gue ngulas tentang kitchen project racing, kali ini gue bakalan review tentang motor-motornya yang ada di kitchen. Yang pertama bakalan direview dari Beat 150cc punya kitchen project. Yang kedua bakalan direview tentang Matic FFA nya kitchen. Untuk selanjutnya saksikan terus di channel M2D tentang review. Jangan lupa di subscribe. Oke John, balik lagi. Sekarang gue bakalan nge-review Beat 150cc dari Kitchen Project Racing. Gue bakalan nanya banyak nih Cep tentang Beat 150cc nih. Siap. Istimewanya apa aja nih Cep? Barang-barangnya apa aja yang ada di Beat? Istimewa ya? Istimewa. Dari tampilan istimewa banget nih. Waduh. Cakep banget bodinya. Ya, untuk bagian luar, dulu. kita masih pakai bodi Beat bawaan dari pabrik, gitu kan. Tapi kita rubah, kita sedikit percantik nih dari dari Mapua Design nih. Oh, stikernya? Ya, Cutting hasilnya hasilnya. Itu lalu untuk kita masuk ke bagian pengereman. Pengereman masih pakai standar? Kita pakai Yamaha Mio nih. Oh, ini punya Yamaha Mio? Iya, pakai Yamaha Mio gitu. Lalu untuk kaliper itu kita masih pakai standar Beat. Lalu untuk apa namanya, selang lemnya pakai apa tuh? selang kita pakai TDR dah. Lalu untuk piringannya kita pakai KTC, merek KTC. Nah, Ukuran 260. 260. Ini seri terbarunya dari KTC. Plus bracket tuh ya? Plus breaker. Bracket. Udah komplit, tinggal pasang. Kalau ini gas spontannya apa tuh Cek? Ini gas spontan pakai merek Domino original. Domino. Kalau ini yang buat di sana apa nih? Itu handguard namanya. Fungsinya untuk mengantisipasi lah gitu kalau ada benturan seperti itu atau joki lah gitu, karena bahaya kan itu bagian depan gitu. Untuk bagian depan lagi itu kita pakai bannya sama Sport XR dan Sport XR ukuran 90/80, bagian belakang juga sama ya? Sport XR 90/80. ini udah paling percaya deh dibanding gitu. Komponen Cek? Sekompon udah paling percaya. Lalu untuk bagian shock breaker Pakai apa? kita pakai KTC Extreme seri old. Barang langka kayaknya tuh. Barang langka ini. Barang langka. Ini banyak yang dicari. Harganya melangit. Harganya melangit sekarang. Harganya melangit. Ini yang paling jelas dari gue lihat nih knalpotnya nih Cek. Knalpot kita masih pakai ukuran pakai CLD 3 itu. Lalu untuk bagian engine nih, bagian terpenting nih. Dari depan dulu Cek, kira-kira di cek dulu baru kita ke sini. Bagian depan itu oil cooler. Tapi basicnya dari radiator. Oh, dari radiator. Radiatornya milik FU injeksi. Oh, F injeksi. Ya, FU injeksi, tapi kita rubah jadi sistem oil cooler. Lalu di situ ada kipas engine, itu satu set tuh. Radiator FU injeksi sama kipas radiatornya. Kita pasang. Fungsinya untuk pendingin mesin ya. Karena kan kalau road race tuh banyak tuh lapnya ya kan, jadi nggak panas ya. Jadi biar mesin lebih stabil lah. Stabil. Ya, untuk engine tentu. Untuk bagian head cylinder ini saya pakai ukuran klep 2824 batang pas setengah, klep YJ. Klep YJ. Lalu untuk pair klepnya saya pakai Takegawa. Lalu untuk papan asnya itu custom sendiri ya. Lalu untuk bagian block cylinder itu pakai
seher Sonic, piston Sonic. Oh, punya Nah, Sony. Sonic orisinil Honda. Orisinil Sonic. Honda. Ukuran 58. Gitu. Lalu untuk bagian ke as itu Asnya? kita masih tetap pakai standar, struknya masih standar. Lalu untuk bagian kompresi saya pakai ukuran 13/1. 13 Ya, 13/1. Lalu untuk masuk ke bagian CVT nih, ini Jadi poin pentingnya di Matic nih. Poin penting nih di CVT. kuncinya Matic. Kuncinya di sini. kuncinya roadless di situ ya? Apa semua Matic di situ? Matic, semua Matic. Semua Matic Semua kuncinya Matic di di sini kuncinya. Apa aja tuh kira-kira? Kalau di Mio 150 cc ini itu puli kita pakai bawaan Honda tapi kita rubah Dirubah lagi. lalu bagian depannya itu kita rubah juga. Roller kita pakai Ukurannya kan ada tuh di sini. 67, 67. 6-nya 3, 7-nya 3. 7-nya 3. Lalu untuk pembelnya kita rubah nih. Pembelnya jadi nggak pakai bit lagi, tapi pakai bit injeksi. Oh, pakai injeksi. Iya, pakai bit injeksi. Lalu untuk bagian belakangnya itu masih standar, tapi per-pernya kita ganti. Karena diganti semua. Per-pernya kita ganti. Untuk per-pernya yang per gede itu pakai KTC 1500. Per tampas juga kita pakai 1500. Kalau untuk pembel kan tadi kan pakai punya injeksi. Berubahnya seberapa persen ketika pakai punya pembel injeksi? Kalau dari perubahannya itu kan nyesuaiin dari mesin. spek mesin, misalnya power mesin lah. Power mesin. Gitu. Jadi kita rubah jadi pakai bit injeksi karena untuk mengantisipasi dari power mesinnya itu. Powernya. Gitu. Lalu Karbu jet tadi kita belum bahas. oh iya, karbu nih. Karbu saya pakai P28 original. Lalu CDI. CDI. Dia pakai yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa. Apa tuh? Pakai CDI BRT, BRT. dual band. Ya paling ini dah. The best. Ya the best sih. Akhirnya. Tapi ya cukup lah. Cukup. lah. Lalu untuk aki saya pakai aki Motobet. Motobet yang kuning itu ya? Iya, yang kuning. Yang lagi booming nih, booming. Iya benar. Lagi Motobet yang kuning. Jadi saya apalagi tuh kira-kira yang buat produk. Lalu udah sih. Oil ini pakai Yset. Ya Yset. Produk mana tuh Yset? Yset itu Yamaha Yset. Yamaha Yset. Yamaha itu motor SE kalau nggak salah. SE. Special engine. Spesial engine. Yang teristimewa yaitu CVT, terus sama karbu nih. Karbu. Penting karbu. Itu sih. Ngomong si Jalu udah berapa bopilan sih? Alhamdulillah sih ada aja. Ada. Ada, tapi ya kadang ya ada sukanya, ada dukanya, Ya. tapi ya tetap semangat sih. Semangat lah buat Kitchen Project. Iya. Lagi dikit-dikit lagi mau tampil nih kayaknya. Amin, doakan aja, mudah-mudahan kalau ada event insya Allah kita akan tampil. Siap. Menggebrak lagi. Amin. Amin. Udah Cep, segitu aja nih Cep. Segitu aja. Oke John, segitu aja kita review Beat dari Kitchen Project yang 150 cc ini. Nextnya kita bakalan review Mio Matic FFA dari Kitchen Project juga. Saksikan terus ya di M2D channel. Nah John, sekarang gue bakalan review lagi nih. Setelah tadi Beat 150 cc, kali ini bakalan nge-review Matic FFA dari Kitchen Project Racing sama Cep Midun. Ya. Dimulai dari mana nih Cep Midun buat kita review awal? Oke, kita lanjut. Kita review Matic FFA dengan basic Yamaha Mio. Dari luaran dulu nih. Dari luar. Bodi kita tetap masih pakai Mio nih. Mio. Tapi di dekal dari Siapa deh kan? Mangap 2 Design. Oh, Mangap Desain. Mangap 2 Design. Lalu Dari Bandung apa Jakarta tuh? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur.
Jakarta. Lalu kita lihat ke bagian depan, di situ ada piringan. Piringan pakai apa? Piringannya kita pakai CLD ukuran 260. 260. Lalu kalipernya kita pakai standar. Kalau Remnya kita bracket piringannya custom apa gimana? masih bawaannya CLD. Karena udah sepaket. Lalu untuk master rem kita pakai tetap masih pakai produk Yamaha Neo Standar. Lalu untuk bagian depan itu ban kita pakai ban depan sama ban belakang kita pakai FJR Sport XR. Kompon. Ukuran 90/80. Lalu masuk ke bagian knalpot, exhaust itu kita pakai CLD C3. Lalu untuk masuk lagi ke bagian kaki-kaki kita pakai KTC Extreme tapi yang serinya seri all. Shocknya? Ya, shocknya. Shock belakangnya itu. Kita pakai seri all, KTC Extreme. Lalu untuk bagian mesin kita masuk engine. Kita di sini ada pendingin. Ada pendingin engine. Nah, itu kita basic oil cooler. Tapi ini rubahan. Jadi awalnya itu dari FU injeksi, itu basicnya radiator tuh. Kita rubah jadi oil cooler. Lalu kita masuk ke bagian mesin. Ini head cylinder. Kita pakai ukuran flap pin itu kita pakai ukuran 34. X-nya kita pakai ukuran 28. Batangnya kita pakai 5 mili. Lalu untuk pair flapnya kita pakai BRT. Lalu untuk noken as kita custom sendiri nih. Itu lalu ke bagian block cylinder kita pakai ukuran 66. CR 66, piston 66 itu merek Vim. Lalu untuk kerkasnya kita masih standar bawaan dari Yamaha Mio. Karbonnya kita pakai PE 28 tapi kita rimmer jadi ukuran 31. Jadi 31. Ini apa nih jadi tulisan Pro nih? Oh, untuk Bipro ini intake ya saya buat. Itu kenapa pakai intake Bipro karena untuk mencari airflow yang lebih tinggi gitu. Karena standarnya sedikit patah gitu. Untuk CDI pakai apa? CDI kita pakai BRT. BRT. Lalu untuk coilnya kita masih pakai coil standar. Untuk busi kita pakai SGK. Iridium 27. Lalu kita masuk CVT deh. CVT pulley kita pakai big pulley dari merek NLGS tapi kita custom lagi, kita rubah lagi sesuai dengan keinginan mesin. Lalu untuk bagian belakang itu per-pernya pakai 1500. Untuk per gandanya itu pakai 1500 juga merek KTC. Dan untuk kampasnya kita masih pakai standar. Itu pun sama mangkoknya loh, mangkok sih itu kita masih pakai standar. Itu sih. Kalau buat ngecek ini tinggal aja. Ini apa nih? Gas spontan kita pakai YZ. Ini gas spontan sejuta umat. Oh, hand grip juga jadi CLD ya sih? Ya, hand grip kita pakai yang ada deh. Pakai yang ada aja. Apalagi kira-kira yang bakal kita review lagi? Apalagi ya? Udah sih. Iya segitu aja ya. Paling kalau untuk bahan bakar kita masih tetap pakai pertama turbo. Yang merah ya? Iya, yang merah. Kalau dulu kan pertama plus ya, sekarang turbo jadi turbo. 98. Ya, 98. Velg jadi pen gold. Iya, jadi pen gold. Segitu aja sih. Segitu aja. Oke, jangan kali ini segitu aja kita review dari Matic RFA-nya punya kitchen project. Seterusnya nanti bakalan kita updatein detail-detail dari barang apa aja yang nempel di kitchen project ini di Neo RFA-nya. Saksikan.